Pelajaran minggu ini membawa kita menembus tirai realitas rohani yang sering tidak terlihat oleh mata manusia. Kita hidup di dunia yang penuh konflik. Konflik dalam rumah tangga, di tempat kerja, bahkan dalam hati kita sendiri. Namun Alkitab mengingatkan bahwa di balik semua konflik itu, ada pertentangan besar antara Kristus dan setan. Melalui kisah Yosua dan penaklukan Yerikho, kita diingatkan bahwa peperangan sejati bukan sekadar peperangan fisik, melainkan peperangan rohani yang menentukan kesetiaan kita kepada Allah. Yesus, Panglima Bala Tentara Tuhan, datang bukan hanya untuk memimpin Israel, tetapi juga untuk memimpin kita hari ini menuju kemenangan atas dosa, ketakutan, dan kuasa kegelapan. Pertanyaannya adalah, apakah kita berdiri di pihaknya, dan membiarkan dia berperang bagi kita? Selamat datang kembali bersama saya Mario. Saat kita mempelajari pelajaran-pelajaran dari kitab Yosua, setiap pelajaran terasa semakin menarik dari sebelumnya. Kitab ini memiliki begitu banyak pelajaran praktis bagi kehidupan kita. Pelajaran keempat dalam seri sekolah sahabat tentang Yosua berjudul, Konflik di Balik Semua Konflik, atau bisa kita sebut tema kontroversi besar. Mari kita lihat bagaimana ini berlaku dalam hidup kita dan menjawab beberapa pertanyaan terdalam yang mungkin kita miliki. Sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen. Bila Anda terberkati, Anda bisa share konten ini kepada orang lain. Allah yang memimpin perang. Salah satu tantangan ketika kita mempelajari pelajaran ini adalah kontras antara Allah yang penuh kasih dan gambaran tentang Allah yang tampak, suka berperang, Allah yang memimpin Israel ke dalam peperangan. Mengapa Allah menuntun Israel berperang? Mengapa Ia memerintahkan mereka untuk mengelilingi tembok Yerikho 7 kali dan kemudian memusnahkan penduduk Yerikho? Mengapa Ia memerintahkan mereka mengusir orang Kanaan dari tanah mereka? Mengapa Allah digambarkan seperti Allah yang berperang? Kita akan menemukan jawabannya dalam pelajaran ini. Bagaimana pelajaran ini dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan kita? Dalam setiap pelajaran sekolah sahabat ini, saya ingin membagikan kebenaran ilahi yang bisa Anda terapkan agar membuat perbedaan nyata dalam hidup Anda. Latar belakang penaklukan Kanaan Yosua 5 ayat 3-15. Ketika Yosua sedang dekat Yerikho, ia melihat seorang pria berdiri dengan pedang terhunus. Yosua bertanya, "Apakah engkau di pihak kami atau pihak lawan kami?" Orang itu menjawab, "Bukan, aku datang sebagai Panglima Bala Tentara Tuhan." Yosua sujud menyembah dan berkata, "Apakah pesan Tuhanku bagi hambanya?" Jelas bahwa ini adalah pribadi ilahi. Kita tidak menyembah malaikat. Dalam Wahyu 19, ketika Yohanes tersungkur di kaki malaikat, malaikat itu berkata, "Jangan lakukan itu. Aku adalah sesama hamba. Sembahlah Allah." Maka, satu-satunya yang layak disembah adalah Allah sendiri. Yosua sujud menyembah Panglima Bala Tentara Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebelum inkarnasinya. Yesus berkata, "Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dalam konteks Alkitab, menanggalkan kasut di atas tanah berarti pengakuan kepemilikan. Artinya, Yesus sedang berkata, "Tanah ini milikku. Dunia ini milikku. Aku adalah Tuhan atas seluruh bumi." Melalui Yesus, Allah sedang berkata kepada Yosua, "Jangan takut. Aku memimpinmu." Ada peperangan antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan setan. Tapi aku akan memimpinmu menuju kemenangan. Orang Israel tidak memiliki kekuatan militer besar untuk mengalahkan kota berkubu seperti Yerikho, tapi Allah berkata, "Aku akan membuat tembok itu runtuh. Aku akan memberi kemenangan." Itu kabar baik bagi kita dalam peperangan antara Kristus dan setan. Kita ada di pihak yang menang. Yesus sebagai Panglima Surgawi. Bagaimana kita tahu bahwa Panglima Bala Tentara Tuhan itu adalah Kristus? Ada dua alasan utama. Ia disebut Panglima Bala Tentara Tuhan, gelar yang digunakan untuk Yesus, yang memimpin bala tentara malaikat. Yosua sujud menyembahnya, dan penyembahan hanya layak bagi Allah. Jadi, ini adalah penampakan Kristus sebelum ia menjadi manusia, the Princarnate Christ. Ia datang bukan hanya sebagai sekutu Israel, tapi sebagai panglima dari bala tentara surgawi dalam konflik besar antara kebaikan dan kejahatan. Perang di surga, Wahyu 12 ayat 7-9. Alkitab mengatakan, "Maka timbullah peperangan di surga. Mihael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak menang." Perang di surga adalah asal dari semua peperangan di bumi. Penyakit, penderitaan,
Dan kematian berasal dari kejatuhan malaikat yang memberontak terhadap Allah, yaitu setan. Namun, setan tidak pernah menang atas Kristus. Ia tidak menang saat Kristus lahir, tidak menang saat mencobai Yesus di padang gurun, tidak menang di kayu salib, tidak menang saat Yesus bangkit dari kubur, tidak menang saat Yesus naik ke surga, dan ia tidak akan menang saat Yesus datang kembali. Yesus adalah Tuhan yang menang, Raja segala raja, Panglima yang memimpin umatnya menuju kemenangan. Kita ada di pihak yang menang. Asal kejahatan dan kebebasan memilih. Allah tidak menciptakan iblis. Ia menciptakan malaikat yang indah bernama Lucifer. Tetapi Lucifer memilih meninggikan diri. Dalam Yesaya 14, ia berkata 5 kali, Aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan tahtaku. Kesombongan adalah akar kejatuhannya. Dalam Yehezkiel 28 dikatakan, Engkau menjadi rusak karena keelokanmu. Allah memberikan kepada setiap makhluk kuasa untuk memilih. Tanpa kebebasan memilih, tidak ada kasih sejati. Tanpa kasih sejati, tidak ada kebahagiaan sejati. Namun, kebebasan itu juga berarti ada risiko memilih salah. Lucifer menyalahgunakan kebebasan itu dan memberontak melawan Allah, menipu sepertiga malaikat. Mereka akhirnya diusir ke bumi. Kemudian ia menipu manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi Allah berjanji bahwa keturunan perempuan, Kristus, akan meremukkan kepala ular, nubuat pertama tentang kemenangan Kristus atas setan. Allah sebagai prajurit yang perkasa, Keluaran 2 dan 15. Ketika Israel diperbudak di Mesir, mereka berseru kepada Allah. Dan Allah mengingat perjanjiannya. Keluaran 15 menyebut Allah, prajurit yang perkasa. Musa menyanyikan, Tuhan adalah kekuatanku dan nyanyianku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan namanya. Maknanya, Allah berperang untuk membebaskan umatnya. Ketika kita menghadapi peperangan rohani, pencobaan, kesedihan, masalah keluarga, Yesus adalah prajurit yang gagah berani yang akan berperang bagi kita. Tuhan akan berperang untuk kamu, Keluaran 14 ayat 13-25. Ketika Israel terjepit di Laut Merah, Musa berkata, Jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sebab Tuhan akan berperang untuk kamu. Lalu Tuhan membuat roda kereta Firaun terlepas, dan orang Mesir berkata, Marilah kita lari, sebab Tuhan berperang melawan Mesir. Seandainya Israel selalu setia, mereka tidak perlu berperang melawan bangsa-bangsa seperti Kanaan, Amalek, dan Midian. Tuhan sendiri akan membuat musuh-musuh itu melarikan diri. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, Tuhan meminta mereka bekerja sama dengannya dalam peperangan. Itu adalah rencana kedua terbaik dari Tuhan. Ketika harus berperang dan ketika harus diam. Dalam Keluaran 17, Musa memerintahkan Yosua untuk melawan orang Amalek. Saat Musa mengangkat tangannya, Israel menang. Saat tangannya turun, mereka kalah. Itu menunjukkan bahwa kemenangan datang hanya ketika kita bersandar pada kuasa Allah, bukan kekuatan kita. Kadang Allah memanggil kita untuk bertindak dan bekerja sama dengannya. Namun di waktu lain, Allah berkata, Tenanglah. Biarkan aku yang berperang untukmu. Kuncinya adalah mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus diam dalam iman. Apakah Anda sedang menghadapi peperangan dalam hidup? Yesus berkata, Biarkan aku yang berperang bagimu. Percayalah kepadanya, fokuslah kepadanya. Pelajaran ini menegaskan satu kebenaran besar, kita tidak pernah berperang sendirian. Seperti Yosua yang bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan di depan Yeriko, kita pun dipanggil untuk mengenal bahwa Yesuslah pemimpin peperangan hidup kita. Ia telah menang di surga, di salib, dan Ia akan menang untuk kita hari ini. Ketika kita percaya dan taat, Allah akan membuat tembok-tembok dalam hidup kita runtuh. Jadi, dalam setiap peperangan, baik melawan dosa, pencobaan, atau penderitaan, ingatlah, Tuhan yang sama yang berperang bagi Israel, sedang berperang bagi kita sekarang. Kemenangan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia yang berperang di pihak kita. Dan bersamanya, kita pasti menang. Mari berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang turun ke dalam api hidup kami dan berperang bagi kami. Kami percaya Engkau akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. Engkaulah Panglima kami, Jenderal kami, Penakluk kami, dan Raja yang akan datang, yang akan memenangkan perang melawan kejahatan untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa amin.